Ini sudah aku sudah bisa. Oke, oke. Ya, halo. Ya, Halo, halo Ria. Halo semuanya teman-teman semua. ya gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Libur kan ya kerjanya? Ya, libur-libur. Oke, alhamdulillah. Oke, kita nggak mau berlama-lama di awal ya teman-teman, supaya nanti di akhir juga teman-teman bisa Q&A-nya yang lama gitu, dan pertanyaannya akan jawab semua. Jadi kita bisa langsung nih kenalan sama Mas Ziad dan juga langsung ke materinya, buat portofolio gitu ya Mas ya. Oke, silakan Mas Ziad. Oke, terima kasih Ria ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam kenal ya. Saya Ziad dari Habis Kerja ya. Di sini sebagai mentor atau pengisi materi data scientist di Habis Kerja. Kita akan membahas mengenai data science portfolio ya. Cuman sebelum itu kita ada sedikit pembahasan terlebih dahulu. Kira-kira data scientist itu apa sih gitu ya. Dan nanti cara bikin portfolio spesially untuk data scientist itu bagaimana gitu. Nah, aku izin share screen ya teman-teman semuanya. Ya, oke, teman-teman semuanya selamat pagi ya sekali lagi. Di hari Sabtu yang mendung ini, saya lagi di Jakarta nih teman-teman, sering hujan terus cerah, hujan lagi, cerah lagi. Jadi cuacanya tidak menentu, tapi di kondisi cuaca yang tidak menentu ini semoga teman-teman tetap semangat ya. Saya juga semangat untuk sharing ke teman-teman semua mengenai data science portofolio, gimana kita membuat suatu portofolio sehingga semoga ya bisa dilirik oleh perusahaan-perusahaan sehingga dapat kerjaan sebagai seorang data scientist. Oke, nah sebelum itu kita akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama pendahuluan tentang apa sih data scientist itu, terus portofolio itu apa sih gitu ya. Nah mungkin teman-teman udah ngerti, jadi nanti kita akan interaktif aja gitu ya, tanya jawab bareng-bareng. Kalau misalkan masih nggak ngerti, bisa ditanyain lagi nanti di sesi akhir. Lalu yang kedua, kita akan bahas mengenai skills dan tools yang biasanya digunakan sama data scientist ya untuk membuat portofolio. Lalu yang terakhir lalu yang ketiga ada contoh-contoh mengenai portofolio itu sendiri seperti apa. Kita akan coba explore di mana portofolionya, gimana cara bikinnya, dan yang terakhir best practice cara membuat portofolio gitu ya. Nah, di waktu 1 jam ini saya rasa nggak cukup ya kalau kita menjelaskan teori data scientist, gimana kita ngoding dengan tools yang ada di data scientist. Jadi mungkin nanti untuk teknikalnya, untuk contoh-contohnya akan saya jelaskan secara singkat aja gitu. Nah, untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa ikut course yang ada di Habis Kerja. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu pendahuluan mengenai data scientist itu apa sih dan portofolio itu gimana. Ya, nah kita supaya lebih seru ya, supaya lebih semangat pemanasan untuk mengetahui atau membahas mengenai data scientist itu apa dan portofolio itu gimana, kita coba quiz jawab dengan benar atau salah gitu. Langsung dijawab aja di kolom komentar, simple benar atau salah. Nggak ada yang salah, ya nggak usah takut salah, nggak usah takut keliru. Kita di sini have fun aja, santai-santai aja untuk pemanasan supaya lebih interaktif aja seminarnya, acaranya. Oke. Nah, saya izin bahas sedikit, ini ada meme ya yang cukup populer. Nah, data scientist itu apa sih gitu ya. Di bayangan teman-teman saya, data scientist itu kayak meramal gitu, ilmu nujum ya. Jadi ngeramal di masa depan itu kira-kira berapa pendapatannya, kira-kira berapa penjualannya gitu, atau forecasting curah hujan gitu ya. Jadi meramal di masa depan, di hari berikutnya, di 1 bulan ke depan, kira-kira hujan atau enggak gitu. Jadi orang-orang, teman-teman saya pikir data scientist itu seorang peramal gitu. Nah, kalau kolega saya mikir, oh
data scientist tuh kerjaannya mikir mulu, ngitung-ngitung mulu gitu ya, bikin rumus dan segala macam gitu ya. Nah, lalu kalau orang tua saya dikasih tahu data scientist apa sih kok setiap harinya ngelihatin komputer mulu ya, mantengin komputer mulu gitu ya. Nah, dikiranya saya main game gitu ketika data scientist. Nah, lalu ketika society things itu ini saya juga nggak paham ini maksudnya apa. Nah, mungkin teman-teman bisa share ini maksudnya apa. Terus yang aku lakukan sebenarnya ya kerjasama ya sama teman-teman kolega data scientistku untuk ngedecode sesuatu. Gitu. Dan ternyata dalam keberjalanannya seorang data scientist itu kita lebih banyak copy paste gitu. Ketika kita mengerjakan suatu hal terus stuck ya buntu gitu kita pasti sering banget nyari di googling terus ketemunya Stack Overflow. Oh ternyata caranya bikin suatu model bikin suatu analisa gitu ya dengan data scientist tinggal copy paste gitu ya dari Stack Overflow. Nah gitu ya teman-teman. Oh Terminator itu ya. Ya terima kasih udah bantu jawab. Nah oke kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Nah dijawab saja benar atau salah di kolom chat ya. Data itu ibarat bahan dan bumbu masakan gitu ya. Hanya sekumpulan barang yang nggak berguna ya kalau nggak kalau langsung dimakan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, tapi seorang data scientist itu adalah seorang master chef yang tahu cara yang tepat untuk menggabungkan dan mengubah bahan-bahan tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa dan lezat. Dari data scientist itu ibarat master chef, mereka menggunakan alat dan teknik khusus untuk mengubah data menjadi wawasan yang dapat membantu bisnis atau membantu seseorang tumbuh dan sukses. Nah, perumpamaan ini benar atau salah, teman-teman? Silakan dijawab. Benar, benar. Oke, benar. True. Oke. Betul, betul, betul. Mantap, Upin Ipin. Ya, benar ya. Oke, nggak ada yang jawab salah ya. Ya, jadi benar ya, teman-teman. Ibarat suatu master chef lah istilahnya ya di sini. Kita data scientist tuh mengolah bumbu yang ada, meracik bahan dan bumbu yang ada sehingga menjadi suatu masakan yang lezat dan luar biasa. Thank you. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, data scientist masih akan menjadi pekerjaan yang baik ya, yang punya banyak peluang di masa depan, di beberapa tahun ke depan, karena permintaan pengambilan keputusan berbasis data atau data driven decision making itu masih tinggi. Benar atau salah nih? Atau udah jarang banget lowongan data scientist? Benar, benar. Ragu-ragu. Wah, ada yang ragu-ragu ternyata. Betul, benar, benar. Betul, benar. Ipin menjawab. Salah. Oh, ada yang jawab salah nih. Menarik sekali nih. Kita mulai timbul perbedaan ya, nggak apa-apa. Ada perbedaan pendapat. Oke. Nah, seperti halnya seorang data scientist ya, tugas data scientist itu kebanyakan tadi ya yang apa teman-teman aku pikirkan yaitu memprediksi, melakukan perkiraan ramalan gitu. Nah, ini kita juga lagi meramal nih. Kira-kira di masa depan data scientist itu masih berkembang nggak ya? Masih dibutuhin nggak ya? Gitu. Nah, berdasarkan artikel ya yang barusan saya baca, saya coba cari-cari lagi, terus saya coba googling, cari di LinkedIn mengenai kebutuhan data scientist ya, job seeker, job di data scientist, ternyata masih banyak teman-teman, ada sekitar ratusan ya di Indonesia job yang berhubungan dengan data scientist ataupun data analis gitu ya. Nah, berdasarkan artikel dari Harvard Business Reviews itu di tahun-tahun ke depan data scientist itu masih tetap dicari-cari gitu karena benar ini data driven decision making itu masih sangat dibutuhkan oleh orang-orang baik itu dari kalangan startup maupun yang udah settle ya korporat gitu ya. Nah, jadi menurut mereka gitu ya, ini bukan dari menurut saya sendiri, dan menurut dari Harvard Business Reviews dan juga dari aku coba cari di LinkedIn, job seeker atau pekerjaan mengenai data scientist dan juga turunannya data analis itu masih banyak atau masih diminati, masih dibutuhkan oleh kalangan corporate maupun startup. Ya. Jadi masih ada peluangnya nih teman-teman. Oke, langsung ke poin ketiga. Nah, kita bisa menjadi data scientist tanpa
background IT dan tanpa menguasai programming. Benar atau salah? Benar. Benar. Betul. Benar. Salah. Wah, baru tahu aku. Salah, minimal ngerti. Satu ada. Oke, ada lagi? Benar, bisa. Salah, minimal tahu IT. Salah untuk negasi statement kedua. Salah. Nah, ini semakin terpolarisasi ya. Tadi mayoritas jawab benar, ada sedikit yang jawab salah. Tapi pertanyaan ketiga ini, kuis ketiga, banyak yang jawab benar dan salah ya. 50-50 sepertinya ya. Oke, nah kita bahas nih. Minimal salah, minimal tahu ilmu IT tanpa tapi kalau oke. Ya, saya tadi belum memperkenalkan diri lebih lanjut. Anyway, saya seorang data scientist tanpa background IT. Jadi pernyataan pertama itu benar ya. Background saya matematika gitu. Nah, jadi nggak perlu dari IT ya, tergantung dari job description yang ada di LinkedIn atau di suatu platform gitu ya. Memang mayoritas menyaratkan dari jurusan IT gitu, tapi juga ada beberapa yang membutuhkan statistik atau matematik gitu. Dan ada pula yang tanpa background ML, background apapun gitu. Nah, tapi untuk poin yang kedua nih teman-teman perlu diperhatikan ya. Meskipun kita backgroundnya bukan IT ya, dari marketing atau dari sales atau dari accounting dan segala macam ya, sosial, kita harus tetap menguasai programming gitu. Karena inti dari data scientist itu lebih ke programmingnya. Jadi kita bisa tadi ya memprogram menggunakan tools-tools tertentu ya. Kalau kita tadi ibarat master chef, ya kita harus tahu caranya motong bawang gitu. Kita harus tahu caranya pakai oven gitu. Kita harus tahu caranya pakai piring sama spatula gitu ya. Nah, alat-alat dapur itu ibarat programming gitu. Jadi kita harus menguasai cara memakai tools-nya, memakai alat-alatnya, yaitu terkait dengan programming gitu. Meskipun kita nggak punya background IT ya, meskipun seorang master chef itu nggak punya background jurusan memasak, tapi tetap bisa jadi seorang master chef. Sama, data scientist juga background-nya nggak harus IT, tapi kalau misalkan kita menguasai programming dengan baik, nah insya Allah kita bisa menjadi seorang data scientist gitu. Nah, sekarang bagaimana kita yang bukan jurusan IT ya, ketika kita mau apply job yang ada di LinkedIn atau di suatu platform job seeker itu bisa match gitu ya, bisa lolos gitu sampai diterima menjadi karyawan gitu. Nah, ini poin yang akan kita bahas pada hari ini teman-teman, yaitu terkait membuat portofolio gitu. Jadi gimana sih orang itu bisa percaya bahwa kita yang bukan background IT ini secara skill, secara kapabilitas itu mumpuni gitu ya untuk bersaing dengan orang-orang yang dari background IT, yaitu dengan menguasai programming ini. Terus buktinya apa kalau kita menguasai programming? Ya bikin portofolio teman-teman. Oke, semakin memanas ya. Oke, lanjut ya. Kita ke pertanyaan keempat, kuis. Sebelum bekerja menjadi data scientist, kita harus memiliki portofolio terlebih dahulu. Benar atau salah? Benar, salah. Benar, betul, betul banget. Benar. Oke, gak juga sih. Betul, salah, benar. Bisa kok tanpa portofolio dulu. Oke, harus kecuali orang dalam. Wah, menarik. Salah, salah, tapi dengan portofolio bisa membantu. Benar, betul. Oke, ini jawabannya semakin nyeleneh ya. Mungkin karena efek-efek hari weekend. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ya, apakah harus memiliki portofolio terlebih dahulu? Jawabannya tidak harus, gitu ya. Saya termasuk yang data scientist tanpa portofolio ya karena memang match dengan kebutuhan di tempat kerja saya, nggak harus background IT tadi, terus tinggal interview terus disuruh bikin suatu code ya ketika saya wawancara itu bisa menjelaskan dan bisa ngasih tahu kalau oh ternyata saya ini memiliki kemampuan programming tadi gitu. Jadi nggak harus bikin portofolio gitu. Tapi untuk menunjang peluang kita ya untuk menebar jaring istilahnya, kalau
ada suatu lowongan dan kita belum memenuhi requirement tersebut, ya kita harus buktikan bahwa kita itu satisfy, kita itu bisa memenuhi requirement tersebut dengan portofolio gitu. Jadi portofolio itu membantu kita untuk nge-reach suatu lowongan, suatu pekerjaan yang sebenarnya kita belum masuk requirement nih gitu, tapi kita bisa menyodorkan, "Oh, aku sudah punya portofolio ABCD, bisa nggak, Mas, bisa nggak Mbak?" Ketika kita nawar ya ke HRD, itu, kita punya, power nih di sisi portofolio kita udah mantep nih, bisa nggak dilolosin untuk ke tahap selanjutnya gitu. Jadi portofolio ini bisa jadi suatu, eee penopang ya istilahnya, suatu alat bantu untuk ngasih tahu, kita bisa, menjadi seorang data scientist loh gitu. Meskipun nggak punya background tadi, meskipun, secara, histori ya, kita bukan seorang, yang menekuni IT atau matematik atau statistik. Oke. Nah, selanjutnya ini yang terakhir teman-teman, pertanyaan mengenai portofolio, itu spesifik ya untuk data scientist portfolio itu bisa berupa repositories, artikel atau blog post, data visualization project, dan paper atau jurnal. Benar atau salah? Benar, benar. Oke, salah. Oh, ada yang salah. Kata Luffy, benar. Oh ya, BTW ini memang saya lagi cosplay baju Luffy. Berarti bisa portofolio online. Oke. Ya, benar teman-teman ya. Portofolio itu bukan sesuatu yang dicetak offline, tapi bisa kita cantumkan secara offline, secara online. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama repositories. Repositories itu apa sih? Repositories itu ketika kita tadi melakukan programming ya, kita bikin suatu script, suatu coding. Nah, itu kita simpen codingan tersebut di suatu website gitu. Suatu website itu namanya repositories. Misalkan website yang menyediakan layanan repositories itu GitHub gitu ya. Nah, di GitHub itu kita bisa ngasih codingan kita, bisa ngasih script kita untuk dilihat oleh orang-orang gitu. Sebenarnya di balik kita misalkan menampilkan suatu model machine learning gitu ya, kita bikin suatu insight data mengenai penjualan gitu ya, itu dari mana sih gitu modelnya gitu, untuk ngasih tahu bahwa model kita itu kredibel atau enggak, secara codingan tuh benar atau salah sih, itu bisa kita masukkan di repositories. Nah, terus artikel atau blog post ini banyak ya yang bikin artikel atau blog post di Medium. Teman-teman kalau misalkan buka Google terus nyari artikel terkait data scientist ya, misalkan nanya terkait data scientist itu apa gitu, atau misalkan machine learning itu apa, biasanya ada medium artikel gitu, medium artikel yang dikomersialisasi, misalkan towards datascience.com itu suatu institusi ya atau organisasi yang fokusnya emang bikin artikel terkait data science gitu. Nah, orang-orang yang ada di artikel tersebut di medium tersebut itu pasti ada tulisan autornya, siapa sih yang bikin gitu. Nah, orang yang bikin ini nanti bisa kita cantumin nih di dalam CV kita, oh kita pernah bikin artikel A, B, C, D, terus engagement-nya seperti apa gitu. Artinya kita memahami apa yang ditulis di artikel tersebut, bisa menjelaskan pas interview ini sebenarnya artikel ngomongin apa gitu. Nah, terus yang ketiga visualization project. Nah, ini sesuatu yang menarik gitu ya, bahwa manusia itu makhluk visual gitu. Kalau kita menyediakan sesuatu itu cuman dalam bentuk teks, apalagi codingan gitu ya. Orang yang membaca HRD, apalagi HRD mungkin nggak semuanya mengetahui data scientist itu apa gitu. Ketika baca codingan, ketika baca artikel yang jelimet itu akan pusing gitu. Nah, data visualization project ini salah satu portofolio yang tujuannya untuk
catch audience gitu ya, mengumpulkan audiens bahwa oh kita bisa bikin visualisasi gitu, misalkan bikin dashboard gitu ya, penjualan dari bulan ke bulan gitu, terus top penjualan produk gitu, misalkan di industri otomotif di bulan ini yang paling laku itu Toyota gitu, bulan sebelumnya Daihatsu dan belum sebelumnya seperti apa gitu. Nah jadi kita bisa bikin semacam data visualization gitu. Nah, data visualization ini nggak harus di BI tools ya, Tableau kalau tahu, Google Data Studio, sekarang namanya Looker Data Studio atau Power BI itu kita kalau bisanya di Excel, ya bikin di Excel semenarik mungkin. Teman-teman bisa cari di YouTube ya, creating dashboard using Excel. Itu contoh tutorialnya ada lengkap, bisa dilihat aja di situ. Bagus banget juga visualisasinya bisa dicontoh. Oke, nah terus yang terakhir paper atau jurnal ini jelas banget ya. Ketika kita bikin paper atau suatu jurnal dan bisa dipublish gitu ya, itu artinya kita punya scientific credentials, scientific credibility lah ya. Jadi kita secara nggak langsung itu nunjukin bahwa aku bisa bikin jurnal dan ini terpublish, artinya kemampuanku itu ya setara dengan orang-orang yang nge-publish jurnal juga di tempat yang sama. Nah, ini nggak usah aku jelasin detail, intinya kita bisa bikin portofolio di dalam data scientist itu bisa repository, source code, artikel, terus data visualization atau paper dan jurnal. Nah, mungkin itu pendahuluannya ya teman-teman. Kita lanjut saja ke bagian kedua yaitu tools, skills dan tools untuk membuat portofolio. Sebenarnya tadi udah disinggung beberapa poin ya. Nah, untuk jadi seorang data scientist ya dan nanti harapannya bisa sebelum jadi data scientist itu kan tadi rencananya mau bikin portofolio. Nah, untuk bikin portofolio apa sih yang perlu disiapin? Skills apa yang perlu disiapin gitu ya. Nah, yang pertama statistics and math. Nah, ini mungkin memusingkan ya bagi teman-teman semua. Banyak yang nggak suka tapi ya mau nggak mau basic dari bikin suatu prediksi ya, bikin suatu model, bikin suatu project data science itu dari statistik and math. Mungkin nggak perlu dipelajari mendalam, yang penting kita tahu ini tuh suatu machine learning, suatu tools di data science itu dipakai karena apa sih gitu, basicnya apa sih gitu, alasan dibalik itu apa sih, nggak perlu kita tahu rumus-rumusnya yang jelimet, tapi yang penting kita tahu alasannya apa gitu ya, dasarnya itu apa. Nah, setelah kita tahu dasarnya itu apa, alasannya apa, nah itu tadi ya kita harus melajarin programming language teman-teman ya. Yang paling populer di kalangan data scientist itu Python di industri ya. Kalau di akademik itu RStudio. Nah, terus SQL itu juga pelengkap ya. Kita harus mengkonsum karena data scientist itu berkaitan dengan data, dan kalau datanya itu banyak banget ya, lebih dari 1 juta, nggak bisa disimpan di Excel gitu. Maka dari itu kita butuh SQL, belajar database language ya untuk narik data ke Python tadi. Dan Java ini kurang populer sebenarnya ya di kalangan data scientist, cuman ada saja ya yang menggunakan Java, especially di computer vision teman-teman. Kalau misalkan data scientist yang relate ke computer vision, C++ biasanya pakai C++ atau Java. Nah, terus programming ini digabungkan dengan statistik and math tadi ya, kita udah mempelajari basicnya, itu menghasilkan yang namanya pemahaman mengenai algoritma dan teknik machine learning gitu. Seperti regresi, decision tree, random forest, dan deep learning gitu. Jadi dari kita bisa ngeprogram, terus kita tahu basic math and statistik, kita dari dua itu dikombine untuk mempelajari lebih dalam mengenai machine learning. Machine learning itu intinya mesin ya, atau komputer atau laptop kita disuruh ngerjain soal statistik sebenarnya. Seperti kayak ada soal statistik nih, ada soal matematik nih. Terus karena datanya banyak banget, kita kalau manual ya tangannya capek gitu ya, maka kita suruhlah program untuk ngerjain soal statistik itu sehingga menghasilkan suatu solusi gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah misalnya. Nah, terus yang terakhir soft skills ini kayaknya semua pekerjaan ya, semua pekerjaan itu menuntut untuk bisa
ini, bisa hal ini ya. Yang pertama paham konsep bisnis dan pengetahuan di bidang kerjanya gitu ya. Misalkan saya ada di bisnis otomotif nih. Nah, kita harus paham nih, orang itu beli otomotif perjalanannya kayak apa sih? Mulai dari cari-cari dulu informasi, tanya-tanya ke tetangga, ke teman, misalkan lihat di influencer, di YouTube, di TikTok gitu. Nah, terus itu berapa lama sih dari sebelum memutuskan untuk beli mobil? 3 bulan, 1 tahun, atau berapa hari gitu ya. Nah, terus di proses itu data apa yang terkumpulkan gitu. Oh, ternyata mereka butuh data harga mobil, spesifikasi mobil, terus mobil yang available apa saja, brands, cabang atau showroom-nya ada di mana, dan informasi-informasi itu datanya ya intinya bisa didapetin nggak di sisi kita gitu. Nah, terus setelah menyiapin itu tadi ya, persiapan untuk membeli mobil, dia baru menghubungi salesman atau mungkin tanya temannya ada kenalan salesman nggak atau berkunjung ke showroom. Nah, terus di showroom terjadi negosiasi dan segala macam. Terus biasanya kita lakukan simulasi pembiayaan gitu. Ada yang langsung bayar cash, ada yang pakai kredit. Ya, sorry sebentar. Nah, kalau pakai kredit gimana nih simulasinya gitu? Oh, bayar cicilan per bulannya kalau selama tenornya 2 tahun kayak gini, 3 tahun kayak gini. Nah, itu perlu kita cari tahu. Ternyata orang-orang dengan kondisi seperti ini kebutuhannya itu di 5 bulan, 5 tahun misalkan. Nah, nanti data scientist bisa ngebantu nih. Oh, berarti dalam rentang waktu 3 bulan orang itu kan mulai research nih. Nah, berarti orang-orang yang udah mulai research di website itu kita kasih retargeting. Caranya gimana? Kita modeling orang-orang yang research itu behaviornya seperti apa, terus kita bikin model diprediksi, oh ini lagi cari mobil nih. Misalkan saya lagi browsing tentang mobil Toyota gitu ya, tiba-tiba dapat email, dapat pop up atau dapat suatu iklan gitu terkait suatu website yang dikelola dari company saya gitu dan saya tertarik untuk ngeklik. Nah, itu bisa dianalisis. Nah, terus selain tahu konsep bisnis dan pengetahuan di bidang kerjanya, kita komunikasi lah ya. Nah, intinya data scientist itu kan technical banget ya. Kita bicara statistik, matematik gitu ya. Kita juga programming gitu. Nah, tantangannya adalah gimana statistik dan programming itu bisa diterima oleh orang-orang bisnis gitu ya. Apalagi ini agak curhat sedikit. Ketika saya di korporat gitu ya, di korporat itu kan agak saklek ya, administrasi dan segala macam itu ada aturannya lah, ada SOP-nya gitu. Ketika kita memberikan sesuatu yang baru, nah kita perlu jelasin nih bahwa sesuatu yang baru ini benar-benar works gitu, benar-benar bisa menambah revenue, bisa mempermudah pekerjaan gitu, yang ngurangin cost gitu dan segala macam. Nah, gimana kita bisa mengkomunikasikan project, mengkomunikasikan tools ya yang udah kita bikin supaya diterapkan di orang-orang bisnis, di salesman bisa pakai modeling kita, bisa pakai hasil dari data scientist kita. Nah, itu butuh komunikasi yang kuat. Gitu. Nah, terus yang terakhir kita bisa mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Gitu ya. Jadi kadang suatu project di data scientist itu tercipta karena hype aja gitu ya. Oh, orang-orang pada hype tentang data scientist nih. Yaudah kamu jadi data scientist ya. Tugasnya apa ya? Explore aja gitu. Nah, ketika disuruh explore aja ini pasti bingung dong apa yang harus dieksplor gitu. Apa yang bisa kita solve, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang data scientist. Nah, berbekal tadi kita tahu konsep bisnisnya itu gimana, pengetahuan di bidang kerja kita itu seperti apa, terus kita komunikasi, tanya terus ke business user sebenarnya dia itu permasalahannya apa, kebutuhannya apa. Nah, 2 hal yang udah kita punya sebelumnya itu ditambah lagi satu soft skill lagi, yaitu memecahkan masalah. Oh, ternyata kalau misalkan bisnis flow-nya seperti ini dan dari business user yang dari orang-orang sales itu permasalahannya apa gitu ya. Nah, kita bisa meramu itu untuk memecahkan masalah. Kita kasih contoh case gitu ya. Contoh case misalkan orang marketing tuh bingung campaign mana yang cocok untuk orang tertentu. Gitu ya. Nah,
Misalkan apakah di Blast semua orang dikasih campaign yang sama gitu ya, semua orang dikasih campaign cicilan mobil Ayla gitu misalkan. Nah, kita bisa bikin semacam berarti kan permasalahan dari marketing adalah mereka bingung campaign yang efektif. Oke. Nah, kita bisa bikin suatu use case untuk memetakan customer. Gitu. Namanya customer segmentation. Customer mana sih yang sebenarnya dia pengennya mobil tipe Ayla gitu, mobil-mobil tipe yang LCGC gitu. Oh, orang-orang mana sih yang tipenya ingin mobil-mobil family car. Oh, orang-orang mana yang pengen luxury car. Nah, kita udah ada mappingannya nih, ada 3 kelompok orang. Nah, dari data-data behavior orang browsing di internet di website kita, bisa nggak dikelompokin jadi 3 itu? Oh bisa, caranya pakai clustering. Di machine learning method ada yang namanya clustering, dikelompokin berdasarkan 3 kelompok itu, terus kita lihat, oh ternyata orang-orang yang suka LCGC itu behavior-nya atau pola browsing-nya itu dia lihat dulu promo, terus masuk ke halaman detail produk seperti apa dan segala macam. Jadi orang-orang yang punya behavior kayak gitu bisa kita kasih promo terkait LCGC gitu, terkait mobil-mobil yang low cost ya, low cost. Nah, terus orang-orang yang punya behavior seperti yang lainnya, misalkan baca artikel dulu, terus kayak gimana, nah itu bisa kita kasih promo yang lain. Jadi dengan bikin customer segmentation tersebut bisa solve permasalahan marketing tadi. Nah, mereka bisa ngedirect ke specific customer untuk masing-masing campaign-nya. Gitu ya. Oke. Nah, ini terkait skills ya yang dibutuhkan untuk ngebikin portofolio sehingga kita bisa jadi data scientist. Nah, yang berikutnya tools ya, teman-teman. Tools apa sih yang dipakai oleh data scientist ya? Sorry, oleh kita semua untuk bikin portofolio. Nah, kurang lebih ada 3 tools ya. Sebenarnya bisa lebih banyak lagi. Cuman ini yang core point-nya saja, yang utamanya saja. Yang pertama pasti kita butuh Python IDE ya, butuh suatu platform untuk ngoding, butuh suatu software untuk ya bikin script-nya lah ya, scripting. Nah, kita nggak perlu, kalau misalkan laptop kita kentang, misalkan ya, nggak kuat gitu untuk install segala macam, nah kita bisa pakai jasa online dari Google, ada Google Colab, atau di Kaggle juga menyediakan Kaggle kernels ya. Jadi teman-teman bisa langsung ngoding di situ, bikin suatu script yang untuk portofolio, gitu. Terus bisa diupload di platform, di repositories, di GitHub, atau dibikin artikel dan segala macam. Nah, kalau versi lokalnya ya yang diinstal di laptop masing-masing, di komputer masing-masing itu namanya Jupyter Notebook. Nah, ini biasanya dipakai juga untuk presentasi, untuk sharing, untuk seminar gitu ya, Jupyter Notebook. Sama seperti Google Colab nanti bentukannya seperti apa, kita coba bahas di akhir ya. Nah, tadi juga sempat disebutkan bahwa selain Python ya, ini untuk Python itu Google Colab dan Jupyter Notebook, biasanya data scientist juga ada yang menggunakan R language ya. Nah, untuk R sendiri kita pakainya RStudio. Oke, selanjutnya sosial media. Nah, mulai sekarang kalau memang teman-teman pengen ngebangun brand image sebagai seorang data scientist, nah mulai sekarang gunakan sosial medianya untuk nge-branding terkait bahwa kalian tuh memang benar-benar jago data scientist, terutama di LinkedIn dan Twitter. Nah, Twitter cukup mengejutkan ya, kenapa kok Twitter? Ternyata di Twitter itu memang lebih mudah aksesnya untuk terjangkau ke semua orang. Kalau pakai Facebook, Instagram, dan lainnya ya, TikTok misalkan, itu algoritmanya kebanyakan ke close friend dulu, ke teman-teman kita gitu yang ngelihat, yang sering ngelihat itu siapa sih gitu. Tapi kalau Twitter itu lebih masif gitu. Jadi ketika kita posting terus di-like sama orang lain, teman-teman orang lain tuh bisa lihat juga terus di-like lagi, jadi semakin menyebar. Jadi Twitter itu platform yang efektif untuk spreading our message ya. Kita itu punya kemampuan data scientist gitu loh. Kita bisa spread di Twitter dan juga LinkedIn tentunya ya. Nah, LinkedIn itu platform untuk pekerja ya, platform profesionals. Jadi
banyak banget yang nge-share tentang data scientist di situ. Teman-teman juga bisa compete untuk nge-posting atau menunjukkan showcase ya kemampuan data scientist teman-teman di LinkedIn. Oke, tapi nggak menutup kemungkinan ya kalau misalkan teman-teman mau nge-branding di Instagram atau di YouTube gitu ya, atau di Facebook gitu. Teman-teman juga boleh melakukan hal tersebut. Cuman pahami platform sosial media tersebut itu orang atau audiensnya itu siapa sih gitu. Kita bisa posting di Instagram misalkan diiklanin gitu ya, kita bayar bayar sekian supaya postingan kita dilihat orang-orang di sekitar kita. Itu juga bisa gitu. Tergantung emang kebutuhan kita itu seperti apa sih. Cuman best practice-nya biasanya cuma di LinkedIn dan Twitter. Oke. Nah, tools yang terakhir itu external reference ya. Kita ada baiknya untuk selalu catch up to date dengan artikel di Medium ya, di medium.com yang tadi saya sebutkan, atau di blog atau forum Kaggle. Nah, Kaggle ini forum yang sangat membantu untuk kita building portofolio sebagai seorang data scientist. Di sini ada dataset, ada contoh-contoh portofolios ya, ide-ide portofolios untuk bikin portofolio data scientist seperti apa, ada competition ya, kalian juga bisa dapat hadiah uang cash di Kaggle, terus juga ada platform untuk diskusi, ada platform untuk learning juga. Jadi di Kaggle itu sangat bermanfaat kalau kita mau building our data scientist career ya, terus juga untuk membangun portofolio gitu. Nah, terus kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Contoh portofolio yang ada di kita itu seperti apa sih? Mari kita berkunjung ke website lainnya. Ini aku udah buka beberapa tab ya. Yang pertama di LinkedIn. Oke. Nah, di LinkedIn ini yang muncul di sini di feed teman-teman masing-masing ya. Yang muncul tergantung apa yang teman-teman follow. Nah, biasanya kalau sering tergantung title kita ya. Kalau title kita data scientist biasanya memang muncul terkait data-data. Di sini ada yang ngepost simple kayak gini doang, terus dikasih penjelasan artikel, dikasih gambar yang menarik. Nah, teman-teman juga bisa contoh bikin kayak gini di LinkedIn. Ini yang populer di LinkedIn tuh metodenya kayak gini. Jadi kita nggak harus end-to-end project data scientist ya. Kita misalkan dari pemahaman bisnisnya seperti apa, terus kebutuhan bisnis itu bikin apa, terus datanya seperti apa, terus solusinya gimana, terus kasih hasil visualisasinya, nggak harus kayak gitu. Tapi kita bisa bahas satu topik yang spesifik banget yang mungkin lagi kita geluti gitu ya. Misalkan bentar lagi Ramadan nih. Nah, kita pengen bahas mengenai perilaku Ramadan itu gimana gitu. Jadi kita bisa bikin bisa bikin narasinya, terus mungkin yang agak susah itu nyari data-datanya ya, nyari data-datanya yang bisa divisualisasikan gitu. Misalkan pembelian produk marjan gitu. Kalau ada ya, kalau nemu ternyata di ketika di Ramadan tuh naik kan. Terus sambil teman-teman kasih video iklan marjan kan. Iklan marjan terkenal bagus ya, terkenal keren banget. Jadi menarik gitu. Jadi kita bikin suatu post spesifik ke tema, ke topik tertentu, nggak harus yang panjang banget, nggak harus end to end. Misalkan terkait suatu tema yang lagi kita geluti tadi ya, Ramadan misalkan atau apa gitu. Nah, kita bisa bahas di LinkedIn. Nah, kayak gitu. Atau ini bisa juga dipakai untuk sharing portofolio di tempat lain gitu ya. Kita coba show ini ya. Aku di sini bikin semacam posting di Medium. Nah, itu judulnya memperoleh informasi demografi dari nomor KTP dengan Python. Ini sebenarnya spesifik banget, nggak ada machine learning-nya, cuman kita decode aja dari nomor KTP menjadi informasi orang itu tinggal di mana, kota kabupatennya di mana gitu, dan ada juga informasi tanggal lahirnya ya. Nah, terus ada tutorial scraping-nya juga gitu. Jadi teman-teman bisa bikin postingan yang refer ke artikel tertentu gitu. Jadi selain tadi menyampaikan idea singkat misalkan tentang suatu analisis di bulan Ramadan itu gimana, kita juga bisa pakai LinkedIn untuk naruh postingan di artikel lain di
di YouTube, misalkan kita bikin video YouTube, ya di-post aja di LinkedIn gitu, supaya dapat engagement. Misalkan kita bikin artikel di Medium, post aja di LinkedIn gitu, supaya ada engagement-nya gitu. Nah itu terkait LinkedIn ya. Kita juga bisa taruh misalkan kita bikin Tableau gitu ya, bikin dashboard di Excel, kita record dashboard-nya terus dimasukin ke post di LinkedIn juga bisa. Jadi LinkedIn itu selain tadi ya kita akan membahas suatu artikel yang singkat, kita juga bisa repost dari platform lain yang kita bikin. Oke. Nah, selanjutnya contoh yang kedua itu dari Kaggle tadi ya. Nah, Kaggle itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Kita bisa login dulu. Terus nanti kalau udah loginnya pakai Gmail aja, akan ada diklik home ya, akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini ada competition, ada course-nya, ada browsing inspiring data dan code. Nah, kita coba ke competition dulu ya. Aku sudah buka di sini sih, cuman diklik aja. Nah, ini bisa di leveling ya sama si Kaggle-nya, beginner, intermediate, advanced. Kita coba yang beginner. Nah, ini ada macam-macam nih competition-nya. Ada yang cuman dapat pengetahuan, ada yang dapat prize juga ya, dapat ini dapat 100.000 dolar, tapi dibagi-bagi ya. Nah, kalau emang udah pro bisa ikutan yang ini. Kalau yang beginner bisa coba-coba yang ini dulu nih. Misalkan kita mau Titanic Machine Learning Disaster. Kita klik aja. Nah, terus akan ada seperti ini. Dibaca deskripsinya ini sebenarnya ngapain sih gitu ya. Ternyata dia memprediksi orang itu bakal selamat atau enggak sih di kapal Titanic gitu. Nah, ya ini Kaggle platform ya competition gitu. Jadi ketika kita masuk ke competition ini, terus ini kan ada berbagai macam competition gitu ya. Nah, kita bisa pilih yang practice ini playground misalkan atau tadi yang beginner ya. Yang playground. Nah, di sini ada macam-macam playground bisa kita coba ya untuk bikin portofolio dari playground ini. Misalkan playground pertama ya season 3 episode 1 ini terkait regression with California housing dataset. Ini ceritanya apa sih? Jadi kita punya data tabular terkait harga rumah di California gitu. Nah, kita pengen bikin model nih ketika kita baca deskripsinya pengen bikin model untuk memprediksi harga rumah di California gitu. Nah, ketika kita join ya, submit, ambil datanya, di-download atau langsung bikin code-nya di sini, dibaca-baca orang-orang yang udah bikin code-nya seperti apa, terus kita bisa bikin notebook sendiri. Nah, kita coding di sini, terus kita bisa submit hasilnya, submission ini. Terus hasil submission itu nanti bisa kita screenshot gitu. Misalkan, oh ternyata kita juara ke-6 nih, kita screenshot, terus balik lagi kita masukin ke LinkedIn. Oh kita sudah melakukan bikin portofolio, bikin suatu script terkait Playground Series Season 3 episode 1 ya, terkait memprediksi harga rumah di California. Terus kita bikin scriptnya, terus kita submit ternyata nggak jelek-jelek banget di antara orang-orang yang ada di sini, misalkan ranking ke-6 gitu ya. Nah, kita bisa post, kita bisa flexing ya, pamer di LinkedIn. Oh, bahwa kita bikin modeling terkait regresi, California dataset, terus kita bisa screenshot beberapa insight yang menarik gitu. Ternyata di California itu terbagi menjadi beberapa distrik wilayah yang paling mahal itu apa, terus kenapa di wilayah itu mahal, kita bisa breakdown menjadi informasi yang menarik, sekaligus kita bisa kasih tahu bahwa kita submit juga di Kaggle, kita juara 6 gitu di antara berapa 690 orang ini gitu ya misalkan. Nah, jadi di Kaggle itu tadi ya kita bisa building portfolios yang spesifik ke project, lebih ke end to end machine learning gitu ya. Dari awal kita bikin codingannya seperti apa, terus hasilnya seperti apa bisa kita submit dan bandingin dengan orang-orang lain yang udah nge-submit juga gitu. Nah, terus yang ketiga. Nah, yang ketiga lebih ke artikel ya.
Di sini artikelnya aku ambil dari Gojek.io. Nah, ternyata selain personal, suatu perusahaan itu juga punya tujuan nge-share suatu artikel ya, supaya perusahaan tersebut tetap dikenal, punya branding bahwa oh perusahaan ini ternyata secara teknikalnya bagus nih, secara teknikalnya unggul gitu. Nah, ini tahun 2018 ya, zaman ini tuh masih ngetren film Fantastic Beasts and How to Find Them. Nah, jadi ini judulnya juga dibikin semenarik mungkin, Fantastic Drivers and How to Find Them. Gitu. Nah, si Gojek ini nyeritain algoritma di balik gimana kita bisa menemukan titik jemput, titik jemput suatu customer, gitu ya. Nah, ini yang bikin siapa, dikasih tahu problemnya apa, gitu ya. Problemnya adalah nyari place of interest atau POI. POI itu tadi ya, titik jemput atau pintu gitu. Misalkan kita ada di kampus gitu ya. Kampus di pintu mana gitu. Oh, pintu depan masjid gitu. Misal oh pintu belakang parkiran gitu. Nah, titik-titik itu kan bisa beda-beda ya tiap orang gitu. Tapi ketika kita buka aplikasi Gojek gitu ya, secara otomatis biasanya ngarahin ke beberapa pintu yang populer gitu. Nah, beberapa pintu yang populer itu cara nyarinya gimana? Cara nyarinya pakai ini ya, place of interest gitu. Nah, nanti di sini dijelasin ini ya, misalkan titik-titik orang dijemput, di pick up itu ada berbagai macam. Ini di Blok M Square, ada di sini, di sini, di sini dan seterusnya. Nah, terus si tim Gojek ini bikin semacam clustering. Bikin clustering. Nah, jadi ada 5 poin dari titik-titik yang berserakan ini, dibikinlah 5 poin utama. Jadi nanti ketika kita buka aplikasi Gojek di Blok M, nah nanti akan ada 5 pilihan ini gitu. Kita bisa dijemput di sini, di sini, di sini, di sini atau di sini. Secara otomatis Gojek akan mengarahkan ke situ gitu, teman-teman. Nah, ini dijelasin juga dengan metode yang lainnya kayak gimana, terus approach-nya seperti apa gitu. Nah, ketika kita bikin artikel ya, ada baiknya kita baca dulu ya artikel orang lain tuh seperti apa sih, sudah ada yang bikin atau belum gitu. Nah, terus ketika kita baca artikel orang lain, ada istilah-istilah yang kita mungkin nggak ngerti nih, teman-teman. Place of interest, terus mungkin tadi ada di Biscan ya, Kemin gitu ya. Nah, disinilah enaknya ketika kita baca artikel orang lain, kita bisa ini search aja langsung di Google, ini maksudnya apa gitu. Jadi kita pemahamannya juga bisa semakin meningkat nih. Dengan pemahaman yang meningkat tadi, itu tadi termasuk basic skills ya yang dibutuhin oleh seorang data scientist untuk bikin suatu portofolio. Nah, kalau pemahaman kita semakin meningkat, nanti bikin portofolionya juga semakin beragam, semakin banyak lagi, semakin baik gitu. Nah, jadi ini contoh-contoh gimana kita bisa bikin portofolio ya. Tadi di LinkedIn, terus di Kaggle. Di Kaggle kita bisa bikin codingan, script di sini, terus berkompetisi dengan orang-orang lain untuk ngecek sebenarnya posisi kita itu ada di mana sih kemampuannya. Terus bisa bikin artikel di Medium dengan cara ngulik-ngulik artikel orang-orang lain gitu. Oke. Nah, selanjutnya best practice membuat portofolio gitu. Di sini karena waktunya singkat, saya akan sajikan codingan yang singkat banget ya, yang tadi tujuannya mungkin untuk LinkedIn portfolios ya. Teman-teman posting di LinkedIn terus bisa dilihat hasilnya, reaksi orang-orang seperti apa. Nah, tapi secara umum ya, portofolio bikinnya tuh gimana? Kurang lebih ada 10 step ya, banyak banget ya stepnya. Cuman stepnya kecil-kecil sebenarnya. Nah, yang pertama itu tentukan goals-nya. Nah, misalkan kita pengen masuk ke suatu perusahaan e-commerce gitu ya, e-commerce. Ternyata lagi buka lowongan data scientist nih di e-commerce tertentu gitu ya. Nah, di e-commerce tertentu tersebut berarti kan goals kita adalah supaya diterima di perusahaan e-commerce. Nah, terus kita identifikasi nih lowongan tersebut butuhnya apa. Ternyata butuh yang bisa misalkan
bisa melakukan regresi. Oh, berarti goals kita tadi pengen masuk e-commerce, terus kebutuhannya adalah melakukan regresi, gitu, regresi. Nah, jadi kita bisa menentukan use case-nya. Regresi apa sih, model regresi apa yang bisa dibikin di e-commerce gitu. Misalkan memprediksi jumlah orang yang datang pada saat campaign tanggal cantik gitu, supaya trafiknya nggak jebol. Atau misalkan jumlah kurir yang dibutuhkan gitu ya di tanggal cantik juga misalkan supaya delivery-nya nggak terlambat gitu. Atau misalkan penjualan sales gitu ya. Atau kita mau bikin regresi itu penjualan sales di bulan depan, tapi kita sajikan dalam satu dashboard gitu. Jadi nggak cuman regresinya aja gitu, tapi kita bikin dashboardnya juga ada total penjualan berapa, top produk yang dibeli itu apa, terus ada satu chart khusus, line chart gitu. Kita bikin forecasting next penjualan tuh bakalan berapa gitu. Itu bisa lebih komprehensif, lebih bagus lagi. Nah, tantangannya ada di sini nih teman-teman, kumpulkan data gitu. Nah, ngumpulin datanya gimana caranya? Kita balik lagi ke Kaggle tadi. Kita coba terima kasih. Clear. Oh, nah, kita ke Kaggle tadi, teman-teman. Di sini ada selain competition ada dataset. Ada datasetnya. Nah, kita tinggal cari aja yang tadi kita mau butuhin apa? E-commerce gitu ya. E-commerce. Nah, ini ada nih ternyata. Ada e-commerce item data, ada behavior data from multi kategori. Nah, ini butuh effort sih untuk nyari satu-satu, untuk ngulik satu-satu, kira-kira mana sih yang cocok untuk apply tadi, misalkan regression, gitu. Yang mana yang bisa dijadikan dataset untuk regression, atau yang mana yang bisa dijadikan dataset untuk kita mau bikin dashboard, gitu ya. Atau ternyata lebih ke NLP, oh berarti text classification atau apa gitu. Jadi sesuai kebutuhan tadi kita cari datasetnya di Kaggle gitu. Ini contoh-contoh dataset banyak banget bisa teman-teman explore. Nah, terus balik lagi ke PPT-nya. Setelah ngumpulin data ya kita eksplorasi dan analisis data gitu. Kita visualisasikan penemuan yang menarik tadi ya. Penemuan-penemuan menarik terkait datanya itu apa itu, misalkan penjualannya yang paling bagus apa, terus dari tahun ke tahun naik turunnya gimana dan seterusnya. Dokumentasikan. Kita mau screen record gitu misalkan sambil cerita, sambil nge-share dashboardnya, misalkan sambil ngeran modelnya gitu, atau screenshot screenshot aja gitu, nggak usah di record tapi gambar-gambar di screenshot aja. Terus jangan lupa di-publish dan di-share ke teman-teman kita sendiri gitu, supaya seenggaknya ada yang nge-like lah ya, kalau teman kita kan pasti nge-like. Dan juga ke publish ke LinkedIn. Nah, terus minta feedback gitu ya. Kita punya suatu komunitas di habis kerja, bisa saling share, bisa saling nge-like hasil publikasi kita, portofolio kita, terus bisa minta feedback gitu. Nah, terus up to date gitu. Ketika udah selesai gitu, lowongan kerjanya masih ada apa enggak? Ternyata ada kebutuhan yang baru ya kita update gitu datanya. Kita update portofolio kita gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu flow-nya. Ya. Nah, anyway, kenapa data-data yang tadi dicontohkan itu bisa ada di Kaggle? Itu bisa ada dua skenario. Skenario yang pertama, data di Kaggle itu berupa data fiktif, data bohongan gitu ya. Orang-orang ya bikin data sintetis ya, data sintetis buatan, tapi dibikin semirip mungkin dengan yang ada di lapangan. Yang kedua, emang sudah diizinkan sama pemilik data gitu. Jadi ada misalkan dari suatu pihak kesehatan gitu ya, kesehatan punya data terkait diagnosa penyakit jantung gitu. Nah, ketika data scientist bisa mengolah data tersebut, terus bisa bermanfaat untuk kesehatan, ya why not gitu. Kenapa kita nggak share aja gitu. Toh juga bermanfaat buat bidang kesehatan gitu. Jadi secara sah, secara resmi sudah disetujui oleh pemilik data untuk di-share.
Nah, tapi kadang yang di-share di Kaggle itu bukan kadang sih, harus tidak ada identifikasinya gitu. Misalkan nama orang itu harusnya dihapus lah atau disamarkan ya. Nomor telepon misalkan dibintang-bintang-bintangin gitu. Jadi datanya aman gitu dan juga bisa representasi use case asli atau kejadian asli di bidang masing-masing gitu. Kayak di retail itu juga ada yang nge-share terkait data mereka, tapi nggak keseluruhan, biasanya cuma sebagian datanya aja. Di kesehatan juga pastinya tadi ya banyak yang nge-share juga dari institusi organisasi kesehatan masing-masing. Terus atau kalau enggak yang skenario pertama tadi ya, datanya itu fiktif ya, bikin-bikinan belaka gitu. Datanya dibikin tapi semirip mungkin dengan yang aslinya gitu teman-teman. Oke. Nah, ini juga sudah ada yang menjelaskan di chat ya. Kita masih ada waktu sedikit, 1 menit. Mungkin sedikit ya, contoh, misalkan kita mau bikin portofolio gimana sih gitu ya. Karena ini memang waktunya singkat, saya bikin suatu, contoh yang singkat juga, yaitu kita coba ikuti langkah-langkah ini ya. Langkah yang pertama tentukan goals-nya. Nah, goals-nya apa sih yang pengen aku lakukan sekarang adalah pengen ngasih tahu data scientist itu nggak seputar machine learning aja yang kita pelajari di habis kerja atau mungkin di platform-platform lain yaitu regresi, terus tadi klasifikasi, terus memprediksi gitu segala macam. Tapi ada suatu part lain yang bisa dikerjain sama data scientist. Audiensnya siapa? Audiensnya ya orang-orang yang ada di industri ya siapapun itu. Use case-nya aku pengen ambil use case tentang optimisasi gitu. Gimana kita bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan hal yang optimal gitu ya. Nah, ini optimisasi itu pernah teman-teman dapatkan di SMA, SMK atau di kuliah juga ya. Nah, gimana use case tersebut kita akan coba jelaskan di code yang sudah saya siapkan di sini. Ya, ini ada di Google Colab. Di-connect dulu, terus ini harusnya di-restart. Dan cukup lama ya teman-teman, aku jelasin dari sini aja. Nah, optimisasi itu apa sih? Gitu. Optimisasi itu kayak gini teman-teman. Misalkan kita punya parkiran ya, luasnya 900 meter persegi. Dipakai buat mobil sama motor nih. Nah, soal UN nih, soal UN zaman saya dulu. Nah, ujian nasional ya. Nah, motor itu butuh 10 meter persegi, terus kalau mobil 30 meter persegi misalkan. Nah, total kendaraan cuma 50 nih. Terus biaya parkir motor itu 3.000, parkir mobil 5.000 nih. Nah, kira-kira berapa banyak mobil dan motor supaya penghasilan si tukang parkir tempat parkirnya itu maksimal dalam 1 jam. Nah, ternyata ini bisa di-solve teman-teman dengan Python code dengan dengan data scientist gitu ya. Nah, caranya adalah kita install dulu ya package di Conda yaitu PySkip OPT, Python Scientific Optimization. Terus dari situ kita import ya from PySkip OPT import model. Nah, model yang ini simple linear regression kita tinggal panggil aja model M kecil sama dengan model M besar dalam kurung simple linear regression. Nah, terus kita masukkan variabelnya. Motor itu tipenya integer, namanya motor ya. Minimumnya lower boundnya 0, nggak mungkin negatif ya motor. Mobil juga minimumnya 0, nama variabel mobil integer. Terus kita kasih constraint, pembatasnya. Pembatasnya adalah luas parkirnya 900, motor butuh 10, sedangkan mobil butuh 30. Artinya 10 kali banyak motor ditambah 30 kali banyak mobil itu harus kurang dari sama dengan 900 ya. Nah, terus yang kedua jumlahnya nggak boleh lebih dari 50 ya. Hanya dapat menampung 50 kendaraan. Motor tambah mobil maksimalnya 50. Terus yang mau dioptimisasi adalah 3.000 untuk motor, 5.000 untuk mobil. Berapa sih maksimumnya? Nah, objektifnya. Jadi tinggal model dot set objektif 3.000 kali jumlah motor ditambah 5.000 kali jumlah mobil. Tujuannya adalah maximize. Nah, kita tinggal klik
kita tinggal optimize, model.optimize. Terus kalau optimal, dia akan ngasih tahu hasilnya ya. Optimal values-nya adalah motornya itu 30, mobilnya itu 20 ya. Motor 30 unit, mobilnya 20 unit. Nah, ini penghasilannya dalam 1 jam nih, 190.000 ya. Nah, kalau 1 hari itu 8 jam, terus 1 minggu buka 20 hari, nah penghasilannya sebulan tuh 30 juta. Tukang parkir ya penghasilannya 30 juta. Nah, ini contoh penggunaan data scientist ya, bahwa oh ternyata Python, ternyata data scientist itu bisa digunakan untuk kerjain soal simple linear optimization. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini materinya bisa kalian peroleh ya, nanti akan saya kirimkan. Terus oh ya, satu lagi ya, setelah kalian bikin skrip ini, kalian bisa bikin narasinya ya, narasi yang menarik bahwa oh ternyata Python data scientist itu bisa ngerjain soal-soal yang terkait dengan linear optimization. Kalian posting di LinkedIn atau kalian bikin suatu artikel di Medium, terus di post juga, di repost di LinkedIn. Nah, seperti itu konsepnya teman-teman. Oke, nah mungkin sampai sini saja ya. Kita bisa masuk ke tanya jawab mungkin. Monggo Oke, masih di end. Ria. Oke Mas Ziad, thank you Mas materinya. Teman-teman sebelum Q&A, aku mau izin ya, izin promosi sebentar gitu ya, tentang kelas data science juga, biar teman-teman tahu juga nih kelas data science Mbak habis kerja gitu, yang mentornya Mas Ziad juga itu seperti apa. Nah, sembari aku jelasin, kita Q&A-nya karena waktunya terbatas, jadi langsung open mic aja teman-teman, silakan raise hand 3 orang, nanti aku open access gitu. Bentar ya. Silakan raise hand teman-teman. Nah, oke. Nah, ini adalah kelas data science ya, kelasnya Mas Ziad gitu. Di sini Mas Ziad yang jadi mentornya juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini waktunya terbatas dan masih banyak yang ingin ditanyakan gitu ya, teman-teman bisa join kelas data science with Python ini dan nanti akan langsung bisa masuk ke grup community kita gitu. Di grup community kita sebentar. Ini kelas. Nah, ini. Nah, membernya sudah banyak ya teman-teman yang gabung di sini. Kalau total seluruh member yang gabung itu lebih dari 3.000 orang gitu ya, yang bergabung di komunitinya itu lebih dari 1.000 gitu. Jadi teman-teman ini sudah sangat pasti ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gabung di sini dan insya Allah gitu ya Mas Yud itu akan fast respon jika tidak weekend ataupun sedang bekerja ya teman-teman ya. Karena kan Mas Yud tidak menganggur teman-teman. Jadi tapi insya Allah pasti akan langsung jawab gitu kan. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan gitu. Nah, kelas data science itu isinya apa aja gitu ya, apa aja yang akan dipelajarin. Jadi di sini ada 64 lesson atau 64 video gitu teman-teman ya, banyak banget gitu. Nah, di sini isinya very beginner ya teman-teman ya. Pertama kita itu akan belajar data itu apa gitu, dari data itu apa gitu. Baru ke data scientist, terus karirnya gimana, dasar-dasarnya, terus kemudian contoh portofolionya, terus Python gitu ya, dasar Python, terus ini ada Google Colab juga dijelasin gitu, Google Data Studio gitu ya, terus macam-macam deh gitu, dan masih banyak lagi ya teman-teman, karena ini ada 64 lesson gitu, banyak banget. Dan ratingnya juga bagus 4,8 teman-teman, jadi silahkan dilihat-lihat dulu kelasnya akan seperti apa ya teman-teman. Benar. Nah, aku juga, nah untuk peserta webinar kali ini gitu ya, untuk yang bukan member kelas data science akan dapat potongan 15% teman-teman. Kalau teman-teman pakai kode atau kupon di bawah ini, langsung klik aja, klik link yang udah aku sematkan ya, itu masukin aja kuponnya, itu nanti akan terpotong 15% dari harga normal. Gitu teman-teman. Nah, udah ada 3 nih yang raise hand. Oh ya, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain gitu ya tentang habis kerja bisa langsung chat aku gitu personal di WhatsApp gitu ya teman-teman ya. Sebentar, aku open dulu. Oke, udah bisa nih Kak Kala. Silahkan Kak Kala.
Baik, apakah suara saya masuk? Masuk Kak, aman. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Kak Ziad dulu atas materinya. Nah, dan di sini saya sangat awam sekali tentang data saintik ya. Dan mungkin ini pertanyaan sedikit melenceng dari judul. eh, Mohon maaf. Yang pertama, untuk klien nanti ini dia itu kebanyakan orang mana? Terus yang kedua, apakah untuk riset maupun untuk kita sharing ngobrol dengan klien itu, apakah ada minimal kita bisa bahasa Inggris atau bagaimana solusinya? Sekian. Terima kasih. Ya, langsung dijawab ya, Arya ya. Oke, terima kasih Mas Kala ya. Seperti DJ Marshmello nih, pakai kotak. Ya, eh sebenarnya data scientist itu happening banget memang di luar negeri gitu ya. Jadi ketika Mas Kala ya dan teman-teman semuanya di sini bisa bahasa Inggris, terus bisa engage, bisa ngasih apa namanya, bisa nge-reach ya orang-orang yang ada di luar negeri, tentunya peluangnya bisa semakin lebih banyak gitu, peluangnya bisa semakin lebih banyak. Tapi di Indonesia sendiri juga ada gitu, bahwa seperti di e-commerce tadi ya, saya sempat lihat di e-commerce itu ada lowongan terkait data scientist, terus di beberapa perusahaan non e-commerce ya, di Telkomsel, di telco, atau di industri retail, otomotif, atau bahkan layanan restoran gitu ya, itu pernah buka jasa terkait data scientist gitu ya. Nah, jadi kalau memang mau peluangnya semakin lebar, tentu saja belajar bahasa Inggris, terus cari klien-klien di luar negeri ya, bikin suatu semacam freelance job di Fiverr atau di website yang emang untuk luar negeri itu bisa. Nah, tapi di Indonesia sendiri, apakah ada kliennya, apakah ada potensi market untuk tenaga kerja data scientist? Ada, Mas Kala. Jadi kalau memang belum bisa bahasa Inggris, ya nggak apa-apa gitu. Kita bisa posting di LinkedIn tadi pakai bahasa Indonesia, terus ya share-nya atau mencari job lowongan-lowongannya ya ke yang Indonesia saja gitu. Dan itu potensinya memang ada. Seperti itu, Mas Kala. Menjawab ya? Semoga. Kalau untuk risetnya juga tadi sepertinya juga ada jadi. Oke, terima kasih. Riset. Ya mungkin sedikit pembahasan ya. Sebenarnya di data scientist sendiri itu nggak banyak yang R&D, lebih ke problem solving gitu ya. Jadi ada suatu kebutuhan, memang mengerjakan suatu permasalahan, terus ya udah itu yang di-solve gitu. R&D itu jarang banget kalau di Indonesia. Saya pernah buka lowongan kerja di Google ya terkait data scientist dan itu R&D ada. Tapi syaratnya cukup berat ya, harus minimal S2 degree in computer science atau bahkan PhD. Jadi kalau memang fokusnya ke riset, mungkin butuh belajar lebih jauh lagi gitu ya. Atau mungkin secara capability kita memang punya kemampuan riset tuh tadi, publish paper atau publish jurnal gitu, sama sama teman-teman kita dosen di endorse gitu ya. Jadi mungkin bisa punya kemampuan atau kemungkinan bisa jadi seorang riset data scientist. Cuman sejauh yang saya tahu riset data scientist itu adanya di luar negeri. Gitu. Kalau seandainya kita nggak bisa bahasa Inggris pun, atau minimal kita bisa sedikit, jadi riset untuk data orang luar pun bisa ya mungkin menggunakan tools-tools gitu atau gimana? Tergantung sih. Kalau misalkan memang kita harus berinteraksi langsung ya, ketika harus ngobrol langsung dengan kliennya, yaitu tentu saja better kita paham bahasa Inggris gitu. Tapi kalau memang hubungan dengan klien kita itu nggak secara langsung ya, via email gitu atau mungkin chat, nah itu harusnya masih nggak masalah ya, kita bisa pakai Google Translate gitu ya, atau mungkin dari sekarang populer banget ChatGPT ya, kita bisa nanya ke ChatGPT terus bisa di koreksi grammarnya pakai Grammarly,
terus baru dikirim ke kliennya. Jadi kalau memang hubungan dengan klien itu secara langsung, ya kita harus bahasa Inggris gitu. Kalau di tempat saya sendiri pernah kerjasama dengan Jardins ya, Jardins Group itu yang punya Guardians, IKEA, termasuk juga Astra. Nah, ketika interaksi dengan mereka via email, ya kita bisa curi-curi lah di Google Translate atau pakai Grammarly tadi ya. Tapi ketika langsung meeting online, nah kita mau nggak mau harus bisa menyampaikan secara langsung tuh, harus pintar bahasa Inggrisnya juga tuh. Tapi nggak yang secara SPOK bener gitu ya, secara tenses itu bener gitu. Meskipun ada sedikit salah-salah atau secara medok medok Jawa gitu atau mungkin medok Indonesia itu mereka masih paham gitu. Yang penting kita bisa dengan lancar aja ngomongnya ke bahasa Inggris gitu. Baik, terima kasih cukup membantu jawabannya. Oke, terima kasih juga Kak Kala. Tadi boleh ke Kak Faisal. Ya, tes cek suara dulu apakah jelas? Jelas Mas. Ini maaf ya nggak pakai earphone. Oke, terima kasih Kak MC, lupa namanya siapa, nggak ada di display juga. Terus terima kasih buat Mas Ziyad untuk kesempatan bertanyanya. Salam kenal, saya Faisal. Saya mahasiswa tahun terakhir teknik mesin yang sedang mencari tujuan hidup. Makanya ikut kelas ini, mungkin ada ini juga ada prospek buat saya ke dunia data analis ini. Kemudian terkait pertanyaannya, sebetulnya ada 3 pertanyaan nih, tapi insya Allah ini ringkas-ringkas lah jawabannya, jadi nggak terlalu makan waktu. Singkatnya dalam 3 kata, pertanyaan saya ini soal matematika, tools, dan karir. Pertama, soal matematika itu sendiri. Tadi dijelaskan beberapa yang mungkin urgent untuk dipahami untuk para data analis ya, kayak statistika, probabilitas, linear algebra, terus sama kalkulus juga. Nah, pertanyaannya itu seberapa aplikatif untuk kalkulus dan linear algebra yang selain statistika di dunia data analis ini? Karena mungkin saya kira, saya pribadi ya, yang realistis aja lah sama kemampuan diri, mungkin statistika sama probabilitas masih cukup logis lah. Nah, tapi kalau udah kalkulus, sudah linear aljabar itu, wah kadang rumit, integrasi segala macam. Nah, itu seberapa aplikatif, dan ya mungkin kalau dilihat sekilas dari yang saya sampaikan barusan, apakah ada peluang untuk fokus di dunia data scientist ini? Itu pertanyaan pertama. Kedua, soal aplikasi, tadi juga di list beberapa seperti Python, terus R, terus JavaScript segala macam juga. Nah, itu mungkin pertanyaannya, kita yang masih awam pengen belajar dari nol, step by step-nya alangkah baiknya bagaimana ya dari seorang data scientist yang sudah punya pengalaman. Oke, sebaiknya untuk langkah pertama aplikasi ini dulu yang dipelajari, atau bahasa programming ini dulu yang dipelajari, misalkan C++ atau Python atau Jupyter atau R language itu sendiri dan lain-lain. Nah, mungkin fokusnya juga ya, jadi misalkan kita punya fokus 100% belajar, berapa persen ke belajar bahasa Python, berapa persen belajar ke C, berapa persen untuk belajar bahasa R gitu. Itu pertanyaan kedua. Terus ketiga, soal karir dan soal duniawi barangkali ya. Ini soal gaji dan soal ya mungkin misalkan nanti kita coba melamar di lowongan data scientist, data analyst, junior misalkan gitu. Diwawancara dan ditanya gaji yang diminta berapa. Itu ya mungkin udah ada banyak artikel yang menjelaskan gaji salary entry-nya ya untuk data scientist. Tapi ya mungkin secara langsung jawaban dari seorang profesional ini bagaimana baiknya menentukan gaji entry salary gitu, untuk yang mungkin ya pengalaman nggak banyak-banyak amat atau mungkin pemahaman nggak banyak-banyak amat gitu, yang sekiranya realistis tapi nggak sampai kehilangan kesempatan juga untuk mendapatkan cuan lebih gitu istilahnya. Terus mungkin kalau misalkan ada waktu ya bisa dijelaskan juga jenjang karirnya, terus problem-problem aja yang bisa dibilang kadang bikin drop gitu di dunia ini. Aduh, kalau saya milih jalan ini gitu, ya mungkin dipahami lah. Itu Kak Ziyad, semoga bisa terjadi semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Faisal. Ini pertanyaan berat banget nih. Saya lihat foto profilnya lagi di Turki ya Mas. Enggak.
Mungkin langsung aja ya jawab ke pertanyaan pertama terkait matematika. Sejauh apa kita harus memahami linear algebra dan kalkulus. Nah, kalau untuk linear algebra sendiri yang barusan saya jelasin di portofolio tadi ya, simple linear optimization itu basicnya adalah linear algebra sebenarnya. Jadi kita tahu seenggaknya mengoperasikan tadi ya linear optimization itu apa tambah apa jadi apa gitu. Kita seenggaknya bisa nge-solve itulah itu simple case yang paling sering digunakan di dunia industri ya, di dunia industri. Jadi seenggaknya kita tahu X tambah Y itu sama dengan 10, terus kalau X-nya 5 berarti Y-nya berapa. Nah itu sesimpel itu yang dimaksud linear algebra. Jadi nggak harus yang rumit-rumit banget gitu. Nah kalau kalkulus sendiri ini masih jarang dilakukan di Indonesia. Bahkan kalau di tempat saya pun juga nggak pernah gitu. Cuman ketika kita paham turunan gitu, tak paham apa namanya integral gitu ya. Nah itu sebenarnya untuk melengkapi pemahaman kita di statistik gitu. Nah kita cari di statistik probabilitas maksimum itu gimana caranya gitu. Nah itu pakai turunan gitu. Ketika probabilitasnya bisa maksimum, kita cari turunan dari probabilitasnya gitu. Jadi sehingga kita menurunkan fungsinya, terus dapat maksimum ketika sekian gitu. Jadi kita bisa nawarin kita istilahnya tahulah dalamannya kenapa kok bisa dapat maksimum, kenapa bisa dapat minimum. Itu kalkulus yang dipakai itu turunan dan integral sejauh turunan dan integral. Nah, apakah kita bisa secara manual gitu menurunkan rumus-rumusnya, secara manual menuliskan formula-formula yang dibikin sama modelnya? Enggak jawabannya. Jadi seenggaknya kita tahu konsepnya. Jadi ketika kita ditanya sama bisnis, nah kita enggak yang oh kalau dari referensinya ini katanya sih gitu, enggak katanya, tapi kita bisa jelasin, oh ini pakai konsep limit, pakai konsep integral, oh pakai konsep linear algebra. Ketika kita bilang kayak gitu, kan kayak kredibilitas dari hasil kita itu bisa meningkat gitu. Oh keren juga ya ternyata pakai teorema yang jelimet gitu. Jadi mereka jadi ada kepercayaan ke kita gitu. Sebenarnya kenapa kita harus paham itu selain yang satu ketika kita ada suatu permasalahan kita tahu pakai apa solvingnya, sama yang kedua kredibilitas. Jadi ketika kita deliver hasil model kita, hasil analisa kita ke orang lain, kita tahu loh basicnya itu pakai apa gitu. Pun untuk interview ini yang paling sering ditanyain. Jadi malah teorinya yang paling sering ditanyain. Jadi ketika ditanya kok bisa kita bisa mendapatkan misalkan regresi ya, mendapatkan forecast, mendapatkan prediksi di bulan depan itu angkanya sekian. Nah, kita bisa jelasin tuh, oh teorinya kalau linear regression itu kita pakai least square. Misalkan kita pakai metode yang namanya least square. Nah, least square itu ABCD gitu. Nah, ketika kita bisa menjelaskan itu saat interview, tentunya peluang kita untuk masuk lebih tinggi. Gitu. Jadi untuk penetration ya, pemahaman mengenai statistik dan matematik itu dibutuhkan. Tapi ketika sudah masuk ke data scientist-nya, nah jujur itu jarang banget dilakukan ketika sehari-hari, tapi ketika presentasi baru ditanyain lagi tuh. Ketika kita present modelnya kok bisa gini, ya kita harus bisa jelasin gitu. Nah, terus yang kedua terkait tools ya, Python, R, SQL dan Java. Itu balik lagi tergantung ke goals kita. Kalau kita mau di e-commerce, kita coba cari kebutuhannya butuh belajar apa. Apakah Python doang atau sama SQL atau bahkan bahasa pemrograman yang lain misalkan ada Golang atau harus bisa HTML. Nah, kita coba baca di situ. Cuman mayoritas kebanyakan itu Python. Terus yang kedua SQL. Jadi dua itu yang menurut saya mungkin pokok pembahasan utama atau programming language utama yang perlu kita pelajari, Python dan SQL. Nah, Python-nya sendiri bisa dipelajari di habis kerja di materi yang saya ampu. Nah, terus untuk SQL bisa dicari di tempat lain. Banyak banget website-website terkait SQL yang ngajarin SQL. Nah, terus terkait karir. Nah, balik lagi kita itu mau berkarir sebagai apa dan di mana. Kalau untuk freelance, nah itu untuk entry level ya, kita itu harus compete dengan orang-orang di luar sana, di luar sana. Jadi biasanya
kalau saya lihat di Fiverr ya, di fiverr.com orang-orang tuh ngasih suatu project data scientist itu 50.000 per project gitu. Nah, 50.000 per project itu apakah memang ketika deal benar-benar 50.000 atau gimana? Nah, itu bisa kita atur. Yang jelas minimum 50.000. Nanti apakah projectnya sangat sulit, kita bisa naikkan. Pun saya sendiri pernah melakukan project dan itu hourly base ya, hourly rate, sorry. Jadi per jamnya berapa gitu. Waktu itu di 2018-an, sekitar 2018. Nah, itu sekitar 200 sampai 400.000 per jam. Nah, jadi ya bisa dihitung sendiri nanti kita bikin timesheet-nya bisa dapat berapa. Nah, terus kalau full time data scientist untuk yang fresh graduate berapa? Nah, sebenarnya saya sendiri kalau ditanya gini juga bingung karena itu tergantung kebutuhan dari pasarnya, sama tergantung kemampuan dari korporasinya sendiri, tergantung kemampuan dari startupnya sendiri. Gitu. Jadi saya kasih range-nya aja ya untuk fresh graduate itu yang paling untuk perusahaan-perusahaan yang non bonafide ya, yang ya yang nggak terkenal startup gitu ya atau mungkin big corporation. Nah itu bisa di harga 4 juta. Itu di seluruh Indonesia ya. Kalau misalkan di Jakarta bisa lebih dari itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan di perusahaan-perusahaan yang bonafide yang di startup misalkan yang terkenal terus atau di big corporation itu bisa start di sekitar 12 sampai 14 juta gitu. Nah, itu belum saya cari tahu lagi itu informasi di tahun lalu kalau nggak salah. Nah, tapi di tahun ini kan inflasi nggak terlalu jauh, terus juga nggak ada perbedaan signifikan dari sisi demand ya. Jadi kemungkinan tetap di range sekitar segituan gitu. Nah itu mungkin untuk menjawab ketiga pertanyaan dari Mas Faisal ya. Siap dipahami dan dicatat. Terima kasih Mas Ziad. Makasih juga Mbak Ria. Udah tahu nih, udah ingat. Oke, thank you Mas Faisal. Ini Mas Ziad, kita udah extend 20 menit. Ada satu pertanyaan terakhir boleh atau enggak nih Mas? Iya nggak apa-apa Mbak Ria. Oke. Silakan Kanisa. Halo semuanya, suaraku kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Oke. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya nih mengenai portfolio workflow tadi, kan jelaskan bahwa setelah kita identifikasi audiens dan use case itu langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data ya. Pertanyaan saya ini ketika kita mencari dataset di Kaggle, apakah ada tips dan trik nggak, Kak, untuk pemilihan dataset yang tepat untuk kita gunakan? Karena saya kira tuh tidak semua dataset itu baik. Dan apakah kita harus memilih dataset yang penyelesaiannya menggunakan machine learning? Dan kalau boleh pertanyaan kedua, Kak, saya mau nanya tentang GitHub. Kira-kira seberapa penting ya, Kak, fungsi GitHub ini untuk media upload portofolio kita dan gimana sih caranya kita memaksimalkan GitHub tersebut? Terima kasih. Ya oke, thank you pertanyaannya Mbak Nisa. Ya, yang pertama terkait mencari data di Kaggle, apakah ada tips dan triknya gitu. Nah, sebenarnya kita bisa tuker-tuker sih urutannya tadi ya. Jadi dari menentukan goals dulu, terus identifikasi audiens, terus masuk ke menentukan use case, terus baru nyari datanya. Atau kita cari datanya dulu, terus kira-kira ini bisa dipakai di use case apa nih gitu. Nah, kalau misalkan mau cepat, better langkah yang kedua. Tapi kalau best practice-nya kita pakai langkah yang pertama tadi. Jadi tentuin audience, terus nyari-nyari datanya dulu, nyari-nyari datanya, baru kita ketika menemukan data yang cocok baru dilanjutkan ke step berikutnya. Nah, untuk langkah yang pertama memang tantangannya adalah itu tadi, Mbak Nisa. Jadi susahnya mencari data yang tepat gitu ya. Pun kalau ada data yang tepat itu biasanya nggak lengkap, biasanya ada kendala lainnya gitu. Tapi kendala-kendala yang lainnya itu biasanya bisa kita cover gitu. Misalkan kita buang yang data yang nggak lengkap, terus atau misalkan kita bisa isi gitu. Ada metode pengisian di data scientist bisa pakai sesuai dengan teori statistik ya, bisa pakai rata-rata atau median atau modusnya nilai yang paling sering muncul dan metode-metode lainnya gitu. Jadi ketika ada data, terus secara kita melihatnya ini kok nggak sesuai ya gitu. Nah, kita simpan dulu data tersebut.
bisa dilengkapi nggak? Kita cari data yang lain yang serupa, bisa disambung-sambungin apa enggak gitu. Terus kalau misalkan datanya itu sesuai, tapi misalkan dirasa nggak lengkap, terus dirasa ada sesuatu yang salah, kita bisa perbaiki apa enggak gitu. Jadi kita nggak serta-merta kalau nggak bisa, kalau nggak datanya nggak lengkap, kalau datanya kurang, ya udah nggak dipakai gitu. Tapi kita bisa tetap pakai, tapi dikurangin levelnya aja gitu. Misalkan nggak level detailnya yang kita mau cari data COVID setiap desa gitu misalkan ya. Ternyata desanya nggak ada tuh, adanya kabupaten. Ya udah levelnya dikurangin. Kita bikin yang level kabupaten dulu gitu. Biasanya proses mengumpulkan data dan define goals itu bisa bolak-balik ya, bisa iteratif gitu. Jadi kita ngumpulin data dulu, terus masuk ke define goals atau define goal dulu, terus ngumpulin data, terus bisa balik lagi sesuai dengan data yang kita peroleh gitu. Karena portofolio nggak harus benar-benar reflect kebutuhan ya, tapi kalau bisa reflect bagus, tapi kalau memang nggak bisa, ya kita bisa maksimalin apa dari data yang dipunya gitu. Nah, terus yang kedua terkait GitHub. Nah, GitHub sendiri sebenarnya secara portofolio sangat membantu ya. Jadi ketika kita punya GitHub, terus kita cantumin di CV, itu memang ada beberapa company yang melirik, terutama di luar negeri ya. Kalau company-company yang di luar negeri itu lihat GitHub kita seperti apa gitu. Nah, tapi nggak mandatory gitu. Jadi bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang wajib banget, terutama kalau misalkan kita apply pekerjaan-pekerjaan data scientist di Indonesia gitu. Nah, GitHub ini akan lebih powerful kalau kita memang data scientist yang merangkap machine learning engineer gitu. Jadi ketika kita bikin machine learning engineer pipeline itu akan agak jelimet, agak teknis banget gitu ya. Nggak yang suatu insight yang bisa ditampilkan di dashboard atau posting di LinkedIn dalam 1 atau 2 paragraf gitu ya. Nah, untuk mendeliver itu, bahwa kita itu bisa bikin pipeline yang panjang, bisa bikin suatu struktur dari end to end flow-nya kayak gimana, itu bisa pakai GitHub. Jadi GitHub itu biasanya lebih ke yang memang prosesnya panjang dan emang orang itu butuh untuk melihat codingan kita gitu. Nah, kalau misalkan sesimpel tadi ya bikin artikel atau bikin tadi yang simple linear optimization ya, jumlah parkir maksimum pendapatan berapa, nah itu saya rasa nggak perlu dibikin GitHub-nya. Tapi kalau memang kita bikin sesuatu yang ribet, sesuatu yang teknis banget, nah itu baru better dibikin GitHub-nya. Gitu, Mbak Nisa. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bertanya ya, thank you banget. Sebelum kita tutup ya teman-teman, kita boleh ya open cam dulu semuanya, kita foto bareng Mas Diat juga untuk kenang-kenangan gitu ya teman-teman. Oke, sudah? Sudah belum nih? Oke, sudah. Ayo. Oke, sudah? 1, 2, enggak. Bagaimana cek masuk? 1, 2, 3. Wait, tunggu sebentar. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, thank you teman-teman sudah mau open cam. Sebelum berakhir ya teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya, udah berinvestasi waktunya ya bareng habis kerja dan juga Mas Diat gitu. Harusnya kita bisa tidur siang sampai jam 12 biasanya baru bangun ya teman-teman ya. Tapi ini udah bangun dari pagi, siap-siap, terus kita Zoom bareng gitu teman-teman. Terima kasih banget. Dan semoga kita ketemu lagi ya teman-teman di grup Telegramnya habis kerja gitu di kelas sama Siat gitu. Terus aku juga mau ngucapin maaf juga teman-teman ya kalau misalkan ada kata-kata aku yang salah atau kata-kata Mas Siat ada yang salah gitu ya dan nggak berkenan di hati teman-teman. Terus kalau misalkan ada kesalahan teknis dan lain-lain, semoga kedepannya webinar habis kerja gratis maupun berbayar itu akan semakin baik ke depannya gitu ya teman-teman.
Dan juga terakhir aku mau ngucapin terima kasih banget buat Mas Diat gitu ya, yang udah berbagi ilmunya teman-teman nih ke kita gratis ya teman-teman dan daging semua gitu. Dan ngeluangin waktunya nih, kan Mas Diat nih kerja ya teman-teman dari Senin sampai Jumat nih, Sabtu masih nyempetin waktunya buat kita. Terima kasih Mas Diat. Nah, terakhir juga Mas Diat tadi yang mau disampaikan ke teman-teman mungkin? Ya sudah cukup mungkin. Terima kasih aja buat teman-teman semuanya. Semoga bisa mencapai jati diri, mencari jati diri tadi, dan juga misalkan ada impian-impian lainnya, semoga bisa tercapai semuanya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Semoga teman-teman yang di sini mau memulai sebagai data scientist gitu ya, ataupun data analis dan sebagainya, itu bisa lancar jalannya gitu teman-teman ya. Lalu untuk sertifikat dan rekaman sebisa mungkin akan aku share hari ini gitu ya. Tapi kalau nggak bisa itu besok gitu teman-teman ya. Ditunggu aja di grup informasinya gitu. Oke teman-teman, sekian webinar kita hari ini gitu ya. See you di another webinar lainnya gitu. Thank you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat, happy weekend. See you teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ria. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Thank you teman-teman. Boleh lift teman-teman. Oke, aku end ya. Dadah, see you, bye-bye.